إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلى الله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak senantiasa menginginkan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Rezeki itu datang senantiasa kepada kita. Semua sepakat dari hamba-hamba Allah, mereka menginginkan agar senantiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari mengais rezeki Allah, ada yang menyimpang dan ada yang dibenarkan. Yang menyimpang mungkin dia minta kepada selain Allah, minta kepada para dukun, minta kepada para jin untuk memperkaya dirinya. Namun yang dibenarkan sesuai apa yang telah diajarkan di dalam syariat Islam, yang kita seorang muslim wajib mencari bagaimana jalan untuk mendapatkan rezeki itu. Makanya ada amalan-amalan yang sangat mulia, dan ini menjadi pembuka pintu rezeki bagi siapa yang mengamalkan amalan ini. Sebelum menjelaskan amalan apa yang kita lakukan sehingga Allah membuka pintu rezeki tersebut, bahwa makna rezeki yang mungkin kita pahami hanya sebatas dari harta. Namun tidak demikian, bahwa rezeki itu dibagi menjadi dua bagian, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, yang beliau menjelaskan bahwa rezeki yang pertama disebut rezeki zahiriyah, yaitu yang nampak, yang mungkin Allah memberikan kita harta, memberikan tempat tinggal, memberikan kemewahan yang lain, itu rezeki zahiriyah. Adapun yang kedua, beliau katakan ada rezeki dari Allah berupa batiniyah, berupa jiwa yang tenang, jasad yang sehat walafiat. Ini yang disebut dengan rezeki batiniyah. Namun kebanyakan manusia, rezeki yang mereka sangka itu berupa, yaitu harta, berupa uang. Namun tidak, jamaah sekalian. Buat apa kita uang banyak namun kita tidak diberikan rezeki sehat, dan kita habiskan uang untuk berobat? Maka kita raih jalan apa saja, amalan apa saja yang mendapatkan kita agar senantiasa Allah berikan rezeki itu kepada kita, baik secara zahiriyah
maupun secara batiniyah. Di antaranya yang pertama, amalan yang wajib kita lakukan, dan ini dituntut seorang muslim senantiasa dia bertakwa kepada Allah. Ini amalan yang pertama, agar dia senantiasa hadirkan takwanya kepada Allah. Dia dekatkan dirinya kepada Allah dengan takwa. Takwa dalam artian adalah dia menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yang mengetahui hanya kita dengan Allah. Apakah kita sudah menjalankan segala seluruh perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya? Hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menjalankan ketakwaan, menjadi orang-orang muttaqun, maka dia berhak untuk mendapatkan, yaitu rizki dari Allah. Akan dibuka pintu dari rizki ketika dia mendapati kesulitan, susah untuk mengais rezeki, maka dengan takwalah pintu rezeki itu akan dibuka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat At-Talaq, yang mungkin kita semua tahu jamaah sekalian, bahwa ayat ini diulang-ulang oleh seorang dai, seorang khatib, agar memberikan pelajaran bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Namun dengan catatan, apabila dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki itu kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya kalau dia memiliki permasalahan di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan lagi di ayat berikutnya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dengan takwa kita dapat membuka pintu rezeki yang diturunkan oleh Allah, baik itu dari langit maupun dari bumi. Ini amalan yang harus dikerjakan sebagai kita orang-orang yang beriman. Karena kita menginginkan derajat kita bukan hanya beriman, tapi kita menginginkan derajat kita menjadi, yaitu orang-orang yang menjadi takwa di hadapan Allah. Namun Allah menginginkan hambanya menjadi takwa, akan diberikan ganjaran berupa rezeki yang akan diberikan kepadanya, dan tentunya kita akan diberikan pahala di sisinya. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, setelah kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus bertawakal, bergantung diri kita hanya ditunjukkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh seorang muslim yang dia bergantung kepada selain Allah. Masih banyak kaum muslimin ketika dia mengais mencari rezeki, tapi dia bergantung kepada jimat, dia bergantung kepada selain Allah, dia minta kepada kubur-kubur yang telah mati, dia minta kepada para jin. Padahal kita tahu, keyakinan kita, akidah yang besar, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Maka kita gantungkan diri kita ini kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jamin diberikan kecukupan. Allah menyebutkan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan padanya. Maka Allah akan berikan kecukupan bagi siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Maka ini buah daripada ketakwaan dan juga dia tawakal kepada Allah. Allah berikan rezeki, Allah cukupkan kebutuhannya. Terkadang pemasukan kita tidak sebanding dengan pengeluaran kita. Namun kenapa kita cukup di dalam
yang menghidupi keluarga kita, kita cukup untuk kita beribadah, maka sungguh Allah yang memberikan kecukupan itu. Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka kita dituntut untuk tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Maka akan dibuka pintu-pintu dari rezeki, baik dari langit maupun dari bumi. Adapun yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah tawakal bergantung kepada Allah, diberikan rezekinya oleh Allah, maka ingat jamaah sekalian, kita wajib mensyukuri atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Kita wajib mensyukuri, karena Allah menginginkan kita ketika kita diberikan rezeki itu, maka diminta untuk bersyukur kepada yang memberikan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa yang ketika dia bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan rezeki itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan senantiasa menambah nikmat yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, sebagaimana ayat ini ditafsiri oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah, lalu dia bersyukur kepada Allah, di antaranya dia wajib untuk mentaati Allah bi ta'atillahi azza wa jalla bil ibadah. Dia mentaati Allah itu dengan ibadah, ibadah yang terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah salat. Maka kita dituntut untuk mengerjakan salat yang 5 waktu. Ini tanda bukti kita bersyukur kepada Allah. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah dengan mentaatinya, dia salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakatnya, lalu dia haji ketika dia telah mampu, lalu dia mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya syukur dia kepada Allah. Maka Allah akan mengganti lagi, menambah lagi, la azidannakum, akan aku tambah lagi rezeki itu kepada kalian. Namun jamaah sekalian, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Barang siapa yang dia mengkufuri nikmat yang Allah telah berikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang dia mengkufuri nikmat Allah, maka ingatlah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Yang pada saat Allah berikan nikmat itu kepada kita, lalu kita tidak bersyukur kepada Allah, imah kita diberikan yaitu rezeki zahiriyah berupa harta, tapi kita tidak bersyukur dengan tidak mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah, padahal Allah memberikan itu bukan untuk kita semua. Ada hak yang lain untuk pembangunan masjid, untuk fakir miskin, untuk dakwah Islam, itu ada sebagian milik mereka. Jika dia bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Yang dimaksudkan sangat pedih di sini ada 2 penjelasan para ulama. Ketika dia mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan cabut lagi nikmatnya di dunia. Yang kedua, Allah akan azab dia nanti di hari kiamat. Dia sebagai orang-orang yang kufur nikmat, maka nikmat yang Allah berikan maka telah dihentikan di dunia, maka dia akan diazab nanti di hari kiamat dengan azab yang sangat pedih. Maka takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, asyukur lillah, bersyukur kepada Allah, ini jalan sebagaimana jalan pembuka pintu rezeki yang Allah akan berikan. Dan ini janji Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun yang lain,
amalan-amalan sebagai pembuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak kita mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikisahkan di dalam kitab Fathul Bari yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari kalangan ulama tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang orang-orang kepada beliau mengeluhkan, di antaranya masa paceklik, mengeluhkan kepada beliau yaitu kemiskinan dari harta, mengeluhkan kepada beliau, sebagian orang mengeluhkan dia belum diberikan keturunan, mengeluhkan lagi orang-orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri bahwa Allah belum turunkan hujan, hingga akhirnya di masa itu kekeringan. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan kepada mereka, orang-orang yang mengeluhkan kemiskinan, mengeluhkan belum memiliki anak, mengeluhkan bahwa mereka itu miskin, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada mereka, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memohon ampun, maka Allah akan buka pintu rezeki-rezekinya bagi siapa yang dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Al-Imam Al-Basri yang membacakan ayat sebuah firman Allah di dalam surat Nuh, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, yaitu mohon ampunlah kepada Rabb kalian, yaitu Allah tabaraka wa taala yang maha kaya. Jika kalian mengeluhkan kemiskinan, maka minta kepada yang maha kaya, dialah Allah tabaraka wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang ke-11, yursilis sama alaikum midrara. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya dia akan mengirimkan kepada kalian yaitu hujan dari langit. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan di ayat ke-12-nya, wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta kepada mereka, memberikan anak-anak kepada mereka bagi siapa yang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu dengan kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang dia senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang mudah untuk kita lakukan jamaah sekalian. Kita hanya mengucapkan astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika duduk bermajlis dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dihitung oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah, senantiasa mohon ampun kepada Allah dengan lafaz rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Mohon ampun kepada Allah, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin surga, tapi tetap minta ampun kepada Allah. Apalah daya kita yang banyak dosa dan maksiat, apalagi kita mengeluhkan kemiskinan. Di antaranya Allah akan bukakan pintu rezeki dari atas langit maupun dari dalam bumi, senantiasa dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.